Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 yang dimana kami akan membahas mengenai tahap perkembangan di suku Batak. Dan juga di sini kami akan membahas mengenai nilai kepercayaan, bahasa, simbol, ritual, dan juga norma yang berlaku di suku Batak itu sendiri. Mungkin langsung saja ya teman-teman semuanya, kita buka presentasi dengan melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin langsung saja kita akan dengarkan presentasi pertama yang akan disampaikan oleh presentator yang pertama kita. Kepadanya, dipersilakan. Hai, aku Nabila Raisefullah. Di sini aku akan memberikan pengetahuan. Kira-kira tentang apa ya? Yuk kita simak. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang tahap perkembangan masa prenatal pada suku Batak. Yang pertama ada nilai pada masa prenatal. Jadi pada masa kehamilan dianggap berkah dan anak itu sebagai penerus marga. Jadi bagi suku Batak, keluarga itu menjaga ibu hamil dengan gotong royong dan kasih sayang. Yang berikutnya adalah kepercayaan. Jadi masyarakat Batak percaya janin itu dijaga oleh roh leluhur. Jadi ibu hamil itu harus menghindari pantangan seperti keluar malam sendirian atau melakukan hal yang membawa sial. Kepercayaan ini bertujuan melindungi janin dari gangguan roh jahat. Sekarang adalah bahasa. Jadi bahasa pada masa prenatal itu seperti ucapan lembut dan doa serta mendoakan ibu hamil agar berfungsi sebagai restu dan pengaruh positif bagi janin. Yang berikutnya ada simbol. Jadi suku Batak percaya simbol penting adalah ulos. Ini adalah yang diberikan untuk perlindungan dan restu serta makanan tertentu yang melambangkan harapan hidup dan kekuatan bagi ibu dan si janin. Lalu ada ritual. Nah, pada masa prenatal, ritual ini seperti manulangi atau makanan khusus untuk ibu dan pemberian ulos yang dilakukan untuk doa kelahiran lancar dan keselamatan untuk anak. Yang terakhir ada norma. Jadi norma pada masa prenatal itu, ibu hamil harus menghindari pekerjaan berat, berbicara kasar, dan berpergian jauh sendiri. Dengan keluarga membantu perawatan ibu hamil, ini mencerminkan norma sosial dan menjaga keharmonisan keluarga. Dan ini adalah suatu norma yang masih dijalankan pada masa kini. Masa bayi dari umur 0 hingga 24 bulan adalah fase yang sangat penting dalam pertumbuhan manusia. Nah, di mana dasar-dasar perkembangan motorik, kognitif, sosial emosional itu mulai dibentuk. Untuk bayi yang tumbuh dalam suku Batak, tentunya tahap-tahap perkembangan yang bersifat umum ini dibentuk dan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya serta hubungan kekerabatan yang kuat yang ada di suku Batak. Nah, fasenya terbagi menjadi 3, yaitu fase pembentuk dasar, fase penjelajah, dan juga fase transisi ke balita. Fase pertama yaitu fase pembentuk dasar dari umur 0 sampai 6 bulan. Nah, masa ini bayi mulai membangun kemampuan sensorik dan motoriknya. Pada usia 0 sampai 3 bulan, bayi mulai bisa mengangkat kepala saat tengkurap, memiliki refleks menghisap dan menggenggam, mengikuti gerakan mata dan menoleh ke arah suara. Nah, pada usia 4 sampai 6 bulan, bayi mulai berguling, duduk dengan bantuan, dan mulai bersuara a, u, o. Di budaya Batak, sangat menjunjung kebersamaan. Bayi akan mendapat banyak interaksi sosial dari keluarga besar, dari sapaan, nyanyian tidur atau ende-ende, serta penggunaan dua bahasa sejak dini akan memberikan rasa aman sekaligus stimulasi. Fase kedua yaitu fase penjelajah, di mana fase ini ditandai dengan pergerakan dan eksplorasi yang sangat sering. Nah, pada usia 7-9 bulan itu, bayi akan duduk tanpa bantuan, merangkak, serta memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain. Kemudian juga memahami kata tidak, dan juga merespon saat namanya dipanggil. Kemudian pada usia 10-12 bulan, bayi akan dapat berdiri dengan bantuan, merambat saat berjalan. Pada suku Batak, disiplin dan komunikasi lisan itu sangat ditekankan. Keluarga akan memberikan arahan saat bayi mulai aktif bergerak dan menstimulasi bahasa dengan umpasa.
Fase ketiga yaitu fase transisi balita dari umur 13 sampai 24 bulan. Pada usia 13 sampai 18 bulan, anak akan mulai berjalan sendiri, kemudian merangkak naik turun tangga dan mengenali 5 sampai 20 kata. Pada usia 19 sampai 24 bulan, anak akan mulai berlari, menendang bola, dan juga menggunakan lebih banyak kosakata. Nah, pada budaya Batak, nilai-nilai seperti keberanian, tanggung jawab mulai dikenalkan melalui cerita dan komunikasi. Anak akan didorong untuk percaya diri dan mandiri. Di dalam suku Batak terdapat nilai-nilai, diantaranya nilai Hagabeon yang mencerminkan kesejahteraan dan keberlanjutan keturunan. Bayi dianggap sebagai penerus marga. Kemudian juga ada Sangapon, yaitu kehormatan, di mana anak diharapkan menjadi pribadi yang membanggakan. Dan ada juga Poda, di mana bayi akan diberi nasihat agar tumbuh taat pada orang tua dan tradisi. Di suku Batak juga terdapat kepercayaan di mana tondi atau roh diyakini harus dijaga agar tetap kuat melalui doa ataupun ritual. Kemudian ada hasiapan, yaitu perlindungan spiritual dilakukan dengan jimat. Dan juga ada peran pangahut, yaitu orang tua akan berhati-hati dalam memilih kata-kata dikarenakan diyakini ucapan dapat mempengaruhi kondisi dan masa depan bayi. Kemudian ada bahasa. Pada suku Batak, bahasa itu berperan besar dalam pengasuhan. Dari sejak bayi, anak akan diperkenalkan pada dua bahasa, yaitu bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ada norma Marhata Nasintong yang mengajarkan bahwa kata-kata harus dijaga karena memiliki kekuatan spiritual. Kemudian juga ada simbol, yaitu ada ulos yang digunakan seperti dalam acara mangupa yang melambangkan kasih sayang dan juga perlindungan serta doa. Kemudian ada tudu-tudu nisimpangonan yang berupa pemberian makanan oleh hula-hula atau pihak istri yang menjadi simbol keberkahan, kesejahteraan, dan dukungan spiritual untuk pertumbuhan si bayi tersebut. Selanjutnya ada ritual. Nah, di suku Batak ada ritual mangupa di mana merupakan upacara syukur untuk memperkuat tondi atau roh bayi, mendoakan kesehatannya dan memperkenalkan sistem dalihan natolu, di mana mengatur hubungan sosial seperti menghormati hula-hula, ramah kepada boru, dan juga menjaga sopan santun dengan sesama marga. Ada juga ritual mangalehon goar, yaitu pemberian nama. Nah, di suku Batak juga terdapat norma yaitu kolektivis di mana bayi itu tidak dirawat oleh orang tua tetapi juga keluarga besar. Serta ada juga penekanan kedisiplinan dan juga bayi dibiasakan mengenal pentingnya hormat kepada hula-hula yang dianggap sebagai pemberi berkat dan memiliki peran utama. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Elza Hikmaladewi. Selanjutnya, saya akan membahas ke tahap perkembangan masa kanak-kanak di suku Batak. Masa kanak-kanak adalah periode pertumbuhan, pembelajaran, dan perkembangan yang berkelanjutan. Pada masa kanak-kanak awal, pemikiran anak-anak cenderung penuh harapan dan fantasi. Anak-anak kecil seringkali tidak yakin tentang perbedaan antara realitas dan fantasi, dan mereka sering mencampurkannya. Mereka terus-menerus membandingkan pemikiran mereka dengan realitas, tetapi tetap percaya pada kekuatan magis dari ide-ide mereka. Pada masa kanak-kanak pertengahan hingga akhir yang berlangsung sekitar usia 6-12 tahun, anak-anak terus mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan sosial. Pemikiran abstrak mulai memainkan peran yang lebih besar dalam kegiatan sehari-hari mereka. Namun, pemikiran anak terutama didasarkan pada pengamatan dan pengalaman langsung. Jika sesuatu itu nyata atau dapat diamati, maka mudah dipahami dan ditafsirkan. Filsafat yang dianut oleh masyarakat Batak adalah Hagabeon atau diberkati keturunan, Hamuraun atau kekayaan, dan Hasangapan atau kehormatan. Orang Batak lebih suka tinggal bersama dalam kelompok, baik dalam satu marga atau ikatan darah atau perkawinan. Masyarakat Karo lebih suka berkumpul dalam keluarga besar sehingga menghabiskan waktu bersama dapat memberikan dukungan emosional, dukungan berupa asisten atau bergiliran dalam membesarkan anak, nasihat, dan hal-hal yang lebih baik. Batak Karo adalah kelompok etnis yang terkenal dengan kekayaan warisan budaya dan tradisinya, yang berperan penting dalam membentuk identitas dan nilai-nilai anak-anak mereka. Untuk mempersiapkan anak yang berkualitas, saat seseorang ingin menikah haruslah melakukan aturan-aturan adat yang benar dalam suku Batak Karo. Dalam adat suku Batak Karo terdapat beberapa prosesi untuk melangsungkan pernikahan, seperti yang dikutip dari Sitepu 2021, di mana yang pertama itu, laki-laki meminta izin dan restu kepada mama atau orang tua dari perempuan dengan membawa nasi dan lauk. Jika disetujui dan diberi izin oleh mamanya untuk meminang anaknya, tahap selanjutnya laki-laki datang membawa keluarganya terdiri dari sukut, anak beru, dan kalimbubu untuk melakukan acara sitandan.
Pekepar keluarga, yang dimana pihak keluarga laki-laki dan perempuan saling memperkenalkan diri. Tahap selanjutnya adalah upacara Baba Blos Lambar, yang membahas mengenai tanggal pernikahan. Tahap selanjutnya adalah kanting manuk. Nah, dalam acara ini membahas apa saja yang perlu disiapkan dan bagaimana besarnya acara pesta beserta uang adatnya. Biasa di jambur telah dituliskan tukur atau uang adat pernikahan. Tahap selanjutnya ialah kerja adat. Disinilah dibayar utang adatnya. Di acara ini, suami istri duduk di atas tikar putih. Wanita memakai tudung biasa, lalu laki-laki memakai bulang-bulang. Di masa kehamilan anak pertama, diadakan acara Mbah Manuk Bur oleh Kalim Bubu atau pihak keluarga perempuan. Setelah itu acara Besur Besuri. Dalam Besur Besuri diadakan manuk sangkep atau satu ayam utuh tidak ada yang dibuang. Manuk sangkep dimasak lalu ditata seperti layaknya ayam hidup, dibuat di pinggan. Kemudian, pihak keluarga semua memegang pinggan itu dan diberi kepada calon ayah dan ibu. Selain ayam, harus ada sintebu-tebu seperti cimpa, nira, dan buah-buahan. Dianjurkan kepada calon ayah dan ibu untuk menghindari saat makan, tidak sampai menggigit tulang ayam supaya tidak ada hambatan saat bayi tersebut lahir. Setelah makan, masing-masing suku Kalim Bubu anak Beru bertanya kepada calon ayah dan ibu apakah ada kekurangan saat acara makan yang dilakukan. Jika ada, harus diulangi kembali dari awal. Selanjutnya, ditanyakan kepada calon ibu tentang apa yang dirasakan, apakah ada yang kurang dari suaminya atau bibinya supaya diutarakan. Tidak boleh ada yang ditutupi agar bayi nantinya lahir dengan sehat tanpa halangan apapun. Masyarakat Karo merupakan salah satu suku asli di Sumatera Utara di mana mereka memiliki tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Identitas budaya yang kuat ini memainkan peran signifikan dalam cara orang tua Karo membesarkan anak-anak mereka. Pola asuh orang tua ini dipengaruhi oleh nilai budaya, tradisi, dan norma yang ada pada masyarakat suku Karo. Pendekatan pendidikan masyarakat Karo seringkali mencakup berbagai aspek, antara lain pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai adat seperti menghormati orang tua dan orang yang lebih tua, serta pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Berikutnya adalah pendidikan agama, di mana agama khususnya Kristen Protestan memegang peranan penting dalam pola pendidikan suku Batak Karo, di mana orang tua mendidik anaknya tentang ajaran agama, moral, dan etika yang berkaitan dengan keyakinannya. Kebudayaan suatu masyarakat akan berpengaruh dengan gaya pengasuhan suatu masyarakat terhadap anaknya. Setiap etnis memiliki gaya pengasuhannya masing-masing. Begitu juga dengan etnis Batak Karo yang memiliki gaya pengasuhan yang diterapkan kepada setiap anak-anaknya. Pembentukan watak menjadi perihal penting dalam setiap kebutuhan hidup anak. Ketika moralitas sudah dibangun sejak usia dini, maka kelangsungan hidup anak akan baik sesuai norma yang berlaku. Berkaitan dengan pola pengasuhan orang tua Karo menerapkan berbagai strategi dalam pola asuh. Salah satu strategi utama adalah melalui metode pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Anak-anak seringkali dilibatkan dalam aktivitas sehari-hari yang mengharuskan mereka memahami dan menjalankan peran-peran sosial sesuai dengan norma-norma adat. Misalnya, anak-anak diajak ke ladang, diajarkan cara bertani, atau dilibatkan dalam acara-acara adat. Nah, melalui proses ini, anak-anak tidak hanya belajar keterampilan praktis, tetapi juga nilai-nilai seperti kerja keras, gotong royong, dan rasa hormat terhadap alam dan juga sesama. Orang tua Batak Karo sangat mementingkan pendidikan putra-putrinya. Mereka selalu menghargai pemberian pendidikan baik kepada keturunannya. Orang tua Batak rela berhemat demi memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, karena mereka tidak hanya harus bertahan hidup dengan bekerja, tetapi juga harus mencapai kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan juga keturunannya. Oleh karena itu, budaya bepergian ke daerah asing sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Batak Karo. Pola asuh dalam masyarakat Karo tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional anak, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai budaya dan tradisi. Pola asuh ini seringkali diwarnai oleh kebiasaan dan ritual-ritual adat yang menguatkan identitas budaya. Misalnya, upacara-upacara seperti adat Cikorkor atau Erpangir Kulau merupakan bagian penting dari proses pengenalan anak terhadap budaya Batak Karo. Dalam acara-acara tersebut, anak-anak diperkenalkan pada berbagai simbol dan praktik budaya yang mendalam, yang pada gilirannya membantu mereka memahami dan menginternalisasi nilai-nilai komunitas mereka. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara orang tua membesarkan anak, namun ada beberapa pola pengasuhan yang umum di kalangan masyarakat Batak Karo, seperti yang dikutip dari Purba et al. 2024, yaitu yang pertama ada pendidikan dengan nilai-nilai adat. Orang tua Karo seringkali menanamkan nilai-nilai adat seperti hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua, pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Nilai-nilai tersebut seringkali disampaikan melalui cerita, contoh langsung, dan pengalaman sehari-hari. Yang kedua, ada pendidikan agama. Agama, khususnya Kristen Protestan, memegang peranan penting dalam pola pendidikan Batak Karo. Orang tua biasanya mengajarkan anaknya tentang ajaran agama, moral, dan etika yang berkaitan dengan keyakinannya.
Partisipasi dalam upacara keagamaan dan kegiatan gereja juga merupakan bagian penting dari pendidikan agama. 3. Pendidikan kecakapan hidup. Orang tua Batakaro juga mengajarkan anak-anak mereka keterampilan yang mereka perlukan untuk bertahan hidup dan berkontribusi kepada masyarakat. Hal ini mencakup pengetahuan pertanian, teknik kerajinan tradisional, dan pengetahuan tentang alam dan lingkungan sekitar. Keempat, modal perilaku. Orang tua Batakaro seringkali menjadi model perilaku yang penting bagi anak-anaknya. Mereka menunjukkan nilai-nilai budaya dan norma sosial melalui tindakannya dan sikapnya sehari-hari. Anak-anak belajar banyak tentang bagaimana mereka berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain berdasarkan panutan orang tuanya. Oke, baik. Saya Bintang Amanda. Di sini saya akan membahas mengenai tahap perkembangan pada masa remaja di suku Batak itu sendiri. Nah, pada masa remaja, individu Batak itu memasuki periode penting ya dalam pembentukan identitas diri, di mana mereka tuh mulai memahami kedudukan dalam sistem kekerabatan seperti marga, hubungan hulu hala dengan tubuh dan juga boru. Nah, pada tahap awal hingga pertengahan remaja nih ya, anak Batak itu mulai dilibatkan dalam berbagai kegiatan adat dan juga sosial seperti gotong royong, acara keluarga, serta kegiatan gereja atau remaja masjid sebagai bentuk latihan tanggung jawab dan juga peran sosial dari mereka itu sendiri. Nah, lalu memasuki akhir remaja nih, fokus mereka tuh lebih besar ya diberikan pada seperti pendidikan, pencapaian prestasi, serta persiapan mereka dalam mencapai masa depannya untuk menjaga kehormatan keluarga atau hasangapan. Nah, di sini juga saya akan membahas mengenai nilai budaya suku Batak pada masa remaja bagaimana sih. Nah, nilai-nilai budaya seperti Dalihan Natolu itu menjadi dasar perilaku yang diajarkan saat remaja ya, termasuk cara menghormati hulu hala, bersikap hati-hati dengan tubuh dan juga menghargai boru. Nah, remaja juga mulai nih memahami pentingnya menjaga nama baik dari marga itu sendiri. Mereka bekerja keras serta mereka tuh berperilaku sesuai dengan norma adat. Nilai seperti gotong royong atau marsia dapari itu dilatih melalui keterlibatan mereka nih dalam kegiatan masyarakat dan juga acara adat itu sendiri. Nah, semua nilai ini membentuk karakter remaja Batak itu agar mereka mampu membawa kehormatan bagi keluarga besar mereka. Oke, kalau dalam aspek kepercayaan dan juga spiritualitas, remaja Batak itu memadukan ajaran agama modern dengan nilai adat itu sendiri, di mana mereka tuh diajarkan untuk menghormati leluhur melalui tradisi keluarga dan juga sekaligus aktif nih dalam pembinaan iman seperti katekisasi bagi Kristen dan juga pengajian bagi Muslim. Nah, masa ini tuh menjadi titik penting ya dalam pembentukan moral, disiplin, serta identitas spiritual yang kelak dibawa hingga dewasa. Oke, bagaimana sih bahasa dalam suku Batak untuk masa remaja? Nah, bahasa ini sendiri memegang peran besar ya sebagai identitas remaja Batak itu sendiri. Selain bahasa sehari-hari, remaja juga mulai mempelajari bahasa adat seperti umpasa, umpama, dan juga cara bertutur yang sesuai nih dengan status sosial dalam marga. Penguasaan panggilan adat seperti lae, ito, namboru, atau uda itu dianggap sebagai tanda bahwa remaja itu sudah memahami aturan sosial dan mereka tuh siap nih terlibat dalam komunikasi adat secara formal. Oke, kalau simbol budaya suku Batak pada masa remaja itu sendiri seperti ulos itu ya mulai dimaknai lebih dalam pada masa remaja ini, dimana tidak hanya sebagai kain adat, tetapi sebagai simbol restu dan juga doa seseorang itu memasuki tahap hidup baru seperti merantau atau menyelesaikan pendidikan gitu. Nah, selain itu, pemahaman tentang marga, sejarah keluarga, serta keterlibatan dalam kesenian Batak seperti tortor dan juga musik tradisional menjadi bagian dari proses internalisasi identitas budaya. Oke, kalau ritual suku adat pada masa remaja itu sendiri dipercayai tentunya ritual adat tertentu seperti mangain atau manulangi itu dapat terjadi ya pada masa remaja sebagai proses penguatan identitas nih. Nah, remaja juga mulai aktif ya berpartisipasi dalam seperti pesta adat di mana mereka tuh bukan hanya sebagai penonton tetapi sebagai pelaksana nih. Misalnya menari tortor atau membantu keluarga. Nah, dalam konteks agama nih ya, ritual itu seperti CD bagi Kristen atau hataman juga bagi Muslim menjadi tahap penting menuju kedewasaan spiritual. Oke,
Norma suku Batak pada masa remaja. Tentunya ya, norma sosial bagi remaja Batak itu sangat menekankan nih dalam sikap hormat, tutur kata sopan, menjaga martabat keluarga, dan juga serta kewajiban mengikuti kegiatan adat. Di mana remaja itu dituntut juga untuk berpartisipasi secara akademik karena dianggap sebagai wujud tanggung jawab dan juga kehormatan bagi keluarga serta marga mereka itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semua, aku Fani. Aku mau jelasin tentang tahap perkembangan masa dewasa awal dan akhir di suku Batak. Fase dewasa awal merupakan fase transisi penting ketika individu mulai memantapkan identitas diri sekaligus memasuki berbagai peran baru dalam kehidupan. Pada tahap ini, seseorang dituntut untuk mencapai kemandirian secara emosional, sosial, serta ekonomi. Selanjutnya, kepercayaan dan bahasa suku Batak pada dewasa awal. Nah, pada kepercayaan sendiri, orang Batak menghayati perpaduan antara nilai kekristenan dan adat Batak, terutama penghormatan kepada leluhur dan kekerabatan. Nah, dewasa muda sendiri diharapkan untuk menjadi teladan moral dan aktif dalam kegiatan gereja serta adat. Nah, selanjutnya bahasa Batak digunakan untuk menunjukkan identitas dan sopan santun adat. Dewasa awal umumnya fasih dalam bahasa Indonesia, tetapi tetap memakai bahasa Batak dalam keluarga dan acara adat sebagai simbol penghormatan kepada marga. Selanjutnya, simbol utama pada masa dewasa awal ini adalah ulos yang diberikan dalam acara pernikahan atau pencapaian penting sebagai tanda restu, ikatan keluarga, dan status sosial. Ulos menegaskan sebagai peran dewasa muda dalam struktur adat. Sedangkan ritual paling umum dialami dewasa awal adalah pesta adat pernikahan, pemberian ulos, dan partuturan atau penyampaian nasihat adat. Mereka mulai aktif bukan hanya sebagai penerima adat, tetapi juga sebagai pelaksana dalam kegiatan-kegiatan keluarga besar. Selanjutnya, norma suku Batak pada dewasa awal menuntut individu untuk bertanggung jawab, menghormati hula-hula, menjaga hubungan antar marga, serta berperilaku sopan sesuai Dalihan Natolu. Keterlibatan dalam gotong royong juga menjadi kewajiban sosial. Selanjutnya, tahap perkembangan dewasa akhir. Pada tahap ini, individu mulai mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang cukup signifikan. Secara fisik, mulai banyak terjadi penurunan kekuatan tubuh. Secara kognitif, kemampuan berpikir kompleks umumnya masih bertahan, namun kecepatan proses dan memori jangka pendek lebih bisa menurun. Dari sisi emosional, individu biasanya lebih stabil dan reflektif. Secara fokus pada pencarian makna hidup. Selanjutnya, kepercayaan suku Batak pada dewasa akhir. Pada masa ini, orang Batak sendiri semakin menghayati perpaduan antara agama dan adat, terutama lansia menjadi figur yang menjaga nilai leluhur, memimpin doa, memberi nasihat adat, dan memastikan setiap ritual keluarga tetap sesuai dengan aturan Dalihan Natolu. Mereka dipandang memiliki kebijaksanaan spiritual, sehingga kata-kata mereka sangat dihormati. Selanjutnya, bahasa suku Batak pada dewasa akhir. Nah, biasanya cenderung lebih konsisten memakai bahasa Batak dalam keluarga, acara adat, ataupun komunikasi antar marga. Mereka menjadi penjaga utama bahasa daerah melalui penggunaan umpasa atau ungkapan adat, tutur marga, dan pola komunikasi yang syarat nilai kesopanan. Bahasa pada tahap ini berfungsi sebagai alat pewarisan identitas, sehingga mereka aktif mengajarkan istilah adat, marga, dan tutur kata kepada cucu atau generasi muda. Selanjutnya, simbol budaya pada suku Batak di dewasa akhir. Nah, simbol budaya sendiri seperti ulos, tutur marga, dan umpasa memiliki makna yang semakin kuat bagi lansia. Mereka menjadi pihak yang memberikan ulos kepada anak atau cucu dalam upacara pernikahan sebagai tanda restu dan legitimasi adat. Simbol lain seperti posisi duduk dalam upacara adat, penyebutan marga, hingga penempatan mereka dalam struktur Dalihan Natolu menjadi status kehormatan. Nah, yang terakhir ada nilai dan norma suku Batak pada dewasa akhir. Nah, yang pertama ada hormat dan martabat keluarga, tanggung jawab terhadap marga, serta kewajiban menjaga keharmonisan Dalihan Natolu. Nah, lansia sendiri menjadi contoh moral dalam menghormati hula-hula, dongan tubuh, dan boru. Oke, baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 3 di mana kita membahas mengenai suku Batak mulai dari tahap perkembangan hingga memahami mengenai nilai, budaya, kepercayaan, dan juga
hal lain sebagainya. Kami dari kelompok 3 dan saya Bintang Amanda sebagai moderator meminta maaf apabila terdapat salah kata baik dalam penyebutan apapun itu. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang kita sharing pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.